Battle Through the Heavens, Chapter 1177. Bab 1177, Maju ke tingkat ke-8. Xiaoyan juga merasa terkejut di dalam hatinya saat merasakan perubahan yang tidak terduga ini. Namun, dia tidak berani terlalu sembrono saat ini. Dia hanya bisa dengan kuat menstabilkan pikirannya saat dia fokus pada perubahan di dalam tubuhnya. Korsol marau yang jinak itu telah berubah menjadi aliran panas yang tersebar terpisah setelah memasuki tubuh Xiaoyan. Itu dengan cepat menguap dan gelombang demi gelombang asap hijau tua mulai melonjak dengan cepat ke atas. Asap menyelinap melalui tubuhnya dan mencapai titik di antara alisnya. Akhirnya, itu bercampur dengan kekuatan spiritual yang tersisa di sana. Mengikuti campuran asap dan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan dengan cepat merasakan energi yang kuat dan menakutkan dengan cepat bergabung dengan jiwanya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya mulai tampak seolah-olah telah mengkonsumsi tonik yang hebat karena tiba-tiba menguat pada tingkat yang menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut. Dengan penguatan cepat dari kekuatan spiritualnya, rasa sakit yang membengkak di antara alis Xiaoyan menjadi lebih intens. Dia tidak berharap korsol marau ini memiliki efek penguatan yang begitu kuat pada kekuatan spiritual seseorang. Xiaoyan tidak berdaya menghadapi rasa sakit yang membengkak di antara alisnya. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia merasakan jiwanya tumbuh lebih kuat. Peningkatan jumlah asap berwarna hijau melonjak. Jiwa Xiaoyan terus menguat dengannya. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar merasakan apa itu migrain. Pelipis di kedua sisi kepalanya mulai berdenyut saat ini. Mereka seperti drum kecil yang terus berdetak. Ini akan meledak. Jiwanya telah menjadi sangat kuat sehingga secara bertahap melampaui ambang batas yang bisa ditanggung Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ledakan gendang telinga yang intens dan menyakitkan tiba-tiba terpancar dari dalam pikirannya. Bang! Pikiran Xiaoyan meledak sampai dia pusing selama ledakan ini. Cahaya emas menutupi penglihatannya, dan pikirannya benar-benar kacau. Situasi aneh semacam ini berlanjut untuk jangka waktu yang cukup lama sebelum berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik. Pada saat pikiran Xiaoyan telah pulih kesadarannya, rasa sakit yang hebat di dalam pikirannya sudah melemah. Dia samar-samar merasakan bahwa jiwanya tampak beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia masih bisa merasakan bahwa jiwanya belum maju ke yang disebut kondisi jiwa. Korsol marau tidak lagi berpengaruh. Xiaoyan tanpa sadar terkejut saat merasakan ini. Tidak mungkin untuk sepenuhnya maju ke kondisi jiwa terlepas dari seberapa kuat kekuatan spiritual seseorang sendirian. Selama jiwa seseorang belum mencapai kondisi jiwa, seseorang tidak akan pernah bisa memperbaiki pil obat tingkat 8 asli. Tepat ketika Xiaoyan tertegun karena ini, dia tiba-tiba merasakan energi alam di sekitarnya terseret oleh sesuatu yang aneh. Sementara itu berfluktuasi, untaian arus yang sangat samar, yang Xiaoyan memiliki kesan mendalam, diam-diam merembes keluar dari ruang. Setelah itu, mereka menembak secara eksplosif ke daerah antara alis Xiaoyan dari segala arah. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa gaya tarik aneh dipancarkan dari antara alisnya. Ini memang berguna. Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega saat melihat aliran ini. Dia telah menaruh semua harapannya pada transformasi jiwa ini. Hanya memperkuat beberapa kekuatan spiritual masih jauh dari bisa memuaskannya. Aura spiritual terus melonjak ke tempat di antara alis Xiaoyan. Akhirnya, itu menyatu dengan jiwa yang tertinggal di sana. Selama penggabungan ini, jiwa Xiaoyan tampak berendam dalam bak mandi spiritual yang hangat. Kekuatan spiritual hangat diam-diam bergabung ke dalam jiwanya dari segala arah. Perasaan nyaman semacam ini menyebabkan dia tanpa sadar mengerang. Menuangkan aura spiritual tingkat ini jelas tidak cukup untuk menyebabkan jiwa Xiaoyan maju ke negara jiwa. Oleh karena itu, setelah penyerapan semacam ini berlangsung selama hampir 1 jam, kekuatan aneh dari antara alis Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih intens. Pada akhirnya, riak yang tidak terlihat oleh mata telanjang diam-diam menyebar. Akhirnya itu mengalir keluar dari ruang batu dan meluncur melalui aula batu sebelum berhamburan di langit di atas gunung ini. Bang! Mengikuti hamburan riak ini, gunung ini segera muncul seperti sepanci minyak mendidih karena tiba-tiba menjadi ganas. Gerakan tiba-tiba langit dan daratan yang keras ini menarik perhatian semua magical beast di gunung.
Namun, aliran aura spiritual misterius tampak sedikit ilusi bagi mereka. Selain sejumlah kecil magical beast peringkat tinggi yang kuat secara samar-samar merasakannya, magical beast yang tersisa bingung saat mereka menatap lingkungan yang berosilasi. Mereka tidak dapat merasakan sesuatu yang tidak biasa. Xiongzan di depan aula batu menjadi sedikit terkejut karena perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga ini. Matanya menyapu tempat itu sebelum berhenti di ruang batu jauh di dalam aula batu, tempat Xiaoyan sedang melakukan retret. Ekspresi terkejut segera melintas di matanya. Ini yang disebut aura spiritual ya, dikabarkan bahwa hal semacam ini hanya bisa diserap oleh beberapa alkemis yang telah maju ke tingkat ke-8. Mata Xiongzan sedikit berkedip. Meskipun dia mungkin tampak kasar, dia sangat tanggap. Bagaimanapun, pil realm ini dapat dianggap sebagai base camp Menara Pil saat itu. Menara Pil hanya secara bertahap pergi karena penurunannya saat ini. Tak disangka Xiaoyan benar-benar tidak berbohong. Dia benar-benar akan naik ke tingkat ke-8 segera. Xiongzan berbicara pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Dia segera mengangguk. Jika Xiaoyan benar-benar maju ke alkemis tingkat 8, Xiongzan mungkin perlu meminta bantuannya. Bahkan di seluruh benua Doqi, tidak banyak guru alkemis tingkat 8. Semua bajingan dengarkan. Kejar siapapun yang muncul dalam radius 50 km dari tempat ini. Petik 2. Xiongzan tiba-tiba berdiri sementara beberapa pikiran melintas di hatinya. Sebuah raungan bergema tanpa henti di atas hutan pegunungan ini. Jumlah magical beast yang tak terhitung jumlahnya dalam 10.000 pegunungan obat berubah menjadi keributan setelah mendengar perintahnya. Raungan rendah dan dalam terus terdengar saat mereka mulai mengusir pesaing yang secara acak menyerbu ke pegunungan. Xiaoyan secara alami tidak menyadari aktivitas yang terjadi di dunia luar. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam aura spiritual yang pekat ini. Perasaan nyaman yang dalam jiwa ini seperti sedang mabuk. Itu menyebabkan seseorang tidak ingin bangun. Karena masuknya aura spiritual dalam jumlah besar, perubahan drastis secara bertahap terjadi di antara alisnya. Jiwa biasanya merupakan sejenis benda berkabut yang sulit untuk dijelaskan. Itu adalah fondasi kehidupan, dan itu sangat misterius. Biasanya, jiwa di antara alis bahkan seorang alkemis tingkat Xiaoyan mirip dengan zat ilusi. Namun, kekuatan spiritual mereka dapat digunakan untuk melakukan berbagai hal setelah meninggalkan tubuh mereka. Namun, setelah perubahan dari sebelumnya, kekuatan spiritual antara alis Xiaoyan tidak lagi muncul seperti bentuk kosong seperti di masa lalu. Sebaliknya, itu mulai melekat bersama. Kadang-kadang, sedikit denyut nadi seperti jantung seseorang akan terlihat. Mungkin itu karena aura spiritual, tapi jiwa di antara alisnya memiliki kekuatan hidup yang lebih besar jika dibandingkan dengan masa lalu. Karena aura spiritual yang sangat besar mengalir masuk, jiwa terus bergoyang, seperti ada sesuatu yang dibesarkan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiaoyan merasa bahwa pembiakan ini sepertinya kekurangan sesuatu. Xiaoyan berpikir sejenak, tapi dia tidak membuat kemajuan apapun dan akhirnya menyerah. Mengikuti riak tempat ini, sejumlah besar aura spiritual melonjak turun dari langit. Akhirnya, itu melonjak ke kamar batu kecil. Ruang batu yang kosong dan terpencil ini dipenuhi dengan kekuatan hidup yang melimpah begitu aura spiritual masuk. Ekspresi Xiaoyan di dalam ruang batu berangsur-angsur berubah menjadi jelek karena meningkatnya jumlah aura spiritual yang masuk. Dia telah menemukan bahwa terlepas dari jumlah pengumpulan aura spiritual, jiwa di antara alisnya akhirnya tetap dalam keadaan di mana ia terus bergoyang-goyang. Tampaknya seolah-olah tidak dapat mengambil langkah terakhir ke depan. Xiaoyan dengan erat mengernyitkan alisnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat mengambil langkah terakhir ini ke depan, dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat ke-8. Apa yang kurang? Pikiran terbang di dalam hati Xiaoyan saat dia merenungkan masalahnya. Pada saat ini, jiwanya tampak seperti kepompong yang membutuhkan arahan untuk mengambil langkah terakhir ke depan, menerobos kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu untuk menjadi sukses. Arah. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan saat pikiran mengalir. Benar, tidak ada metode pelatihan spiritual untuk memberikan arahan. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah memahami hal ini. Namun, dia mulai cemberut lagi segera setelah itu. Metode pelatihan spiritual ini, dia tampaknya hanya memiliki rumus kata paling dasar.
Rumus kata ini, aku ingin tahu apakah tidak apa-apa. Pikiran Xiaoyan sedikit tidak pasti. Namun, dia tidak memiliki metode lain saat ini. Dia dengan cepat memfokuskan pikirannya. Setelah itu, formula kata keluar dengan lembut dari mulutnya. Batas jiwa, tutuplah roh surgawi, seraplah roh yang menempa jiwa. Sementara formula kata pendek ini berangsur-angsur terdengar di dalam hati Xiaoyan, jiwa yang bergoyang-goyang di antara alisnya tampak semakin cepat. Ada sesuatu yang secara bertahap terbentuk dalam proses. Waktu seperti air yang mengalir dengan tenang. Dalam sekejap mata, itu sudah hari ke-8 sejak Xiaoyan memasuki ruang batu. Fenomena yang tidak biasa itu berangsur-angsur menghilang dan kamar batu itu sekali lagi menjadi sunyi senyap. Zian berjongkok di tangga batu di luar ruang batu. Tangan kecilnya menopang pipinya saat tatapannya berkeliling dengan cara yang sangat bosan. Penantian selama beberapa hari ini benar-benar membuatnya merasa sangat tidak enak. Kenapa dia masih belum selesai? Dikabarkan bahwa pil realem ini akan segera ditutup. Zian dengan lembut bergumam saat tangan kecilnya mengusap tanah. Bang! Sementara Zian bergumam pada dirinya sendiri, suara keras yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari kamar batu. Segera, langit-langit yang sangat kokoh itu retak. Cahaya tak terlihat tiba-tiba meletus dari dalam. Itu segera tetap di udara. Kekuatan spiritual yang kuat menyapu dengan cara seperti kilat seperti gelombang mengerikan. Ekspresi Xiongzan di luar aula batu tiba-tiba berubah ketika dia merasakan kekuatan spiritual yang luas dan perkasa ini. Syok melintas di matanya. Keberhasilan. Bab 1178, bergegas ke keluar. Cahaya tak terlihat tetap tergantung di langit yang jauh. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa seperti air banjir karena dengan cepat menyapu ke segala arah. Pada saat ini, selain beberapa magical beast peringkat tinggi yang sangat kuat yang tetap berada di pegunungan, magical beast lainnya merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat. Tubuh mereka tanpa sadar gemetar di bawah tekanan spiritual yang intens ini. Xiaoyan ini sangat kuat. Dia benar-benar berhasil menembus ke tingkat ke-8. Sungguh luar biasa. Xiongzan melihat cahaya tak terlihat di langit. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa di sana bahkan menyebabkan dia merasa sedikit takut. Kekuatan besarnya menampakkan dirinya melalui tubuh fisiknya. Namun, jika seseorang membandingkan jiwa mereka, kemungkinan dua Xiongzan tidak akan bisa menandingi satu Xiaoyan. Kekuatan spiritual seperti sungai terus menyebar selama beberapa menit sebelum secara bertahap menghilang. Di saat yang sama, cahaya tak terlihat itu perlahan muncul di depan mata Xiongzan. Cahaya tersebar dan sosok manusia samar-samar muncul. Sekilas hati-hati, itu mengejutkan Xiaoyan. Namun, tubuh Xiaoyan saat ini tampaknya sangat ilusi. Ini adalah jiwa. Xiongzan menatap ilusi Xiaoyan di langit. Jantungnya tiba-tiba terkejut saat dia menebak dengan lembut. Sesuatu seperti jiwa itu terlalu ilusi dan tidak jelas bagi para ahli zaman ini. Kekuatan spiritual juga tidak berwarna dan tanpa bentuk. Seseorang akan kesulitan mendeteksi dan menanganinya. Sangat sedikit orang yang pernah melihat sesuatu yang mirip dengan jiwa berbentuk manusia. Bagaimanapun, membentuk jiwa ilusi menjadi bentuk manusia, yang tidak tersebar untuk waktu yang lama, adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Douzhuns kesulitan mencapainya. Xiaoyan, di langit bergetar sesaat sebelum tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia melihat ke kamar batu di tanah. Ada sosok kurus yang perlahan melangkah di udara kosong, berjalan mendekat. Mata Xiaoyan menyapu sosok itu dan menemukan bahwa itu adalah tubuh fisik Xiaoyan. Sementara tubuh fisik berjalan di udara menuju jiwa, Xiaoyan, yang diaglomerasi oleh jiwa juga bergerak. Itu berjalan menuju tubuh yang sebenarnya. Tubuh spiritual akan menyusut sedikit setiap kali satu kaki mendarat. Pada saat tubuh spiritual telah tiba di depan tubuh aslinya, dia telah berubah menjadi sekelompok cahaya tak terlihat seukuran telapak tangan. Setelah itu, ia melayang, mendarat di dahi tubuh sebenarnya, dan menghilang. Ketika jiwa sekali lagi memasuki tempat di antara alis Xiaoyan, tubuhnya sedikit bergetar. Tekanan spiritual di langit juga menghilang saat ini. Tubuh Xiaoyan berdiri di langit beberapa saat. Matanya yang hitam pekat sekali lagi memulihkan kesadarannya. Dia menghirup napas dalam-dalam dan tiba-tiba mulai membentuk segel dengan tangannya.
Setelah itu, kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari antara alisnya dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi handprint spiritual tak terlihat di mana tangan Xiaoyan berada. Kakak Xiongzan, coba dan terima jejak tangan spiritualku. Teriakan rendah dan dalam keluar dari mulut Xiaoyan. Segera, matanya beralih ke Xiongzan di bawah dengan tiba-tiba saat dia tertawa. Sidik jari itu, dibentuk oleh tekanan spiritual yang besar dan kuat, berubah menjadi kilat yang melesat ke puncak gunung tempat Xiongzan berada. Haha, bagus. Xiongzan tertawa terbahak-bahak saat mendengar tawa Xiaoyan. Dengan segera, tangannya yang besar seperti kipas terkepal. Kedua matanya menyipit saat dia menatap kekuatan besar yang tak terlihat yang melintas di langit. Bang! Sidik jari spiritual yang tak terlihat itu langsung tiba. Setelah itu bertabrakan dengan keras terhadap tinju seperti baja Xiongzan. Segera, suara rendah dan dalam yang teredam bergema di seluruh gunung. Keduanya bertabrakan, tetapi riak energi yang diharapkan tidak muncul. Saat Zhongzan melemparkan tinjunya ke depan, ekspresinya segera berubah. Kekuatan jejak tangan spiritual tidak terlalu kuat. Namun, ketika keduanya bertabrakan, dia bisa merasakan rasa sakit yang samar dan rasa pusing tiba-tiba keluar dari dalam kepalanya. Kakinya mundur 2 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Apakah ini serangan spiritual? Ekspresi serius melonjak di wajah Xiongzan setelah dia menstabilkan tubuhnya. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya sebelumnya, serangan aneh Xiaoyan bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya karena tidak menyerang tubuh fisik seseorang tetapi jiwa seseorang. Meskipun tingkat serangan ini memiliki kesulitan besar yang menyebabkan kerusakan mematikan pada lawan, jika seseorang tiba-tiba menggunakan serangan seperti itu selama pertempuran, keadaan kebingungan sementara akan cukup untuk menyebabkan situasi pertempuran berubah. Dikabarkan bahwa alkemis dari zaman kuno adalah orang-orang yang bahkan beberapa ahli Doqi tidak berani menyinggung perasaannya secara acak. Serangan spiritual sulit untuk dideteksi dan dipertahankan. Namun, alkemis saat ini sepertinya telah kehilangan metode pelatihan semacam ini. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka harus mengandalkan kekuatan Doqi mereka saat bertarung dengan orang lain. Xiongzan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Dia adalah magical beast, jadi dia telah hidup cukup lama. Ketika Pil Realm masih berada di puncaknya saat itu, dia cukup beruntung untuk mengikuti seorang guru alkemis terkenal. Karenanya, dia memiliki pemahaman tertentu tentang hal-hal yang berhubungan dengan alkemis. Haha, kakak laki-laki Xiongzan, kamu baik-baik saja? Xiaoyan di langit perlahan turun sementara Xiongzan tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, dia tersenyum pada Xiongzan dan bertanya. Xiongzan juga membuang pikiran di hatinya setelah mendengar suara Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan, hanya untuk tanpa sadar merasa sedikit terkejut. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia merasakan Xiaoyan telah mendapatkan sikap tambahan yang sulit dideteksi ketika dia menatapnya. Perasaan semacam ini seolah-olah dia saat ini tidak menghadapi Xiaoyan tetapi jiwanya. Sepertinya itu adalah perubahan yang terjadi setelah maju ke alkemis tingkat 8. Xiongzan tidak menyelidiki terlalu dalam tentang hal ini. Dia tersenyum pada Xiaoyan dan berkata, serangan saudara Xiaoyan ini sangat kuat. Jika itu adalah seseorang dengan level yang lebih rendah, kemungkinan kesadarannya akan rusak di bawah serangan spiritual seperti itu. Petik 2. Bentuk alamat Xiongzan menjadi jauh lebih akrab saat berbicara dengan Xiaoyan. Meskipun dia adalah seorang ahli kelas Dozun, Xiaoyan saat ini telah maju ke ranah guru alkemis tingkat 8. Pasti akan ada hal-hal yang dia perlu minta dari pihak lain di masa depan. Xiaoyan tersenyum. Dia tidak menyaring sedikit perubahan pada Xiongzan. Dia tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya. Dunia yang kuat memang tempat di mana kekuatan dihormati. Kata-kata ini sangat cocok ketika digunakan oleh Xiongzan dengan karakternya yang terus terang. Kamu akhirnya keluar. Suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari belakang Xiaoyan. Suara itu secara alami milik Ziyan, yang sudah menunggu sampai frustasi. Xiaoyan berbalik. Dia memandang Ziyan, menyeringai, dan bertanya, sudah berapa hari saya mengikuti retret ini? Hampir 8 hari. Ziyan memutar matanya saat dia menjawab. Jika Anda sedikit terlambat, Pil Realm ini akan ditutup.
Pada saat itu, Anda juga akan kehilangan kualifikasi untuk mengikuti kompetisi. Petik 2. 8 hari ya, kalau begitu, masih ada 1 hari lagi. Xiao Yan sedikit mengangguk. 8 hari yang melelahkan tidak melebihi harapannya. Dia merenung sejenak, mengeluarkan peta itu dari cincin penyimpanannya, dan menentukan arahnya. Setelah itu, matanya beralih ke utara saat dia berkata, "Aku sudah mengumpulkan semua item tugas. Yang perlu saya lakukan adalah cepat keluar dari Pil Realm. Bagaimana dengan kalian berdua?" Petik 2. Mendengar ini, Zian merentangkan tangannya saat dia berkata, "Kami akan mengikuti tinju Anda. Namun, ada anggota Menara Pil yang menjaga pintu keluar Menara Pil. Karena itu, Anda hanya dapat pergi lebih dulu begitu kami sampai di sana. Saya akan memikirkan cara untuk meninggalkan diri saya sendiri." Petik 2. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia menyadari beberapa kemampuan Zian. Selain itu, dia bisa memasuki Pil Realm ini tanpa ada yang tahu. Secara alami, dia harus memiliki sarana untuk meninggalkannya. Kalau begitu, ayo pergi. Masih ada jarak sampai pintu keluar itu. Kami harus meningkatkan kecepatan kami untuk mencapainya sebelum ditutup. Petik 2. Iya. Nah, Anda harus mengurus ini dulu. Namun, Anda tidak boleh memonopolinya. Zian tiba-tiba membuka tangan kecilnya dan cincin penyimpanan hijau zamrud muncul. Wajah Xiongzan di sampingnya bergerak-gerak tanpa sadar ketika dia melihat cincin penyimpanan ini. Ini adalah... Xiao Yan sedikit tidak yakin. Batuk, ini berisi semua bahan obat langka di dalam aula batu. Xiongzan di belakang Xiao Yan terbatuk kering. Nadanya agak kering ketika dia berbicara. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata saat mendengar kata-katanya. Dia menatap mata Zian yang mendesak dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Kakek kecil ini memang berusaha menyita kekayaan orang lain. Xiao Yan menerima cincin penyimpanan secara sepintas. Bohong jika Xiao Yan mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan semua bahan obat ini. Dengan gudang bahan obat ini, dia akan menghemat banyak tenaga dan waktu saat dia memperbaiki pil obat di masa depan. Lagi pula, beberapa bahan obat di dalamnya cukup sulit ditemukan di dunia luar. Apakah kakak laki-laki Xiongzan juga mengikuti? Xiao Yan meletakkan cincin penyimpanan di jarinya, terbatuk lembut, dan bertanya. Iya. Aku masih harus bergantung pada nenek kecil ini jika aku ingin pergi. Selain itu, saya akan menjadi pengawal Anda pada saat yang sama. Jika tidak, jika Anda akhirnya bertemu orang-orang itu dari terakhir kali sepanjang jalan, situasi Anda akan sangat buruk. Xiongzan berbicara sambil dengan enggan mengalihkan pandangannya dari cincin penyimpanan di jari Xiao Yan. Haha, kalau begitu, aku akan merepotkan kakak laki-laki Xiongzan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke Xiongzan dengan rasa terima kasih dan berkata, "Kalau begitu, ayo segera pergi. Terbang sendiri benar-benar terlalu merepotkan." Xiongzan tertawa. Mulutnya tiba-tiba mengeluarkan peluit. Segera, teriakan burung yang jelas bergema di 10.000 pegunungan obat. Sesaat kemudian, sosok yang sangat besar terbang ke pegunungan yang jauh dan berlama-lama di atas gunung. Ayo pergi, binatang burung misterius ini sangat cepat. Selain itu, ini juga menghemat usaha kami. Xiongzan melambaikan tangannya pada Xiao Yan. Setelah itu, kakinya menginjak tanah dan dia bergegas. Dia terus mendarat di punggung luas binatang burung misterius. Xiao Yan dan Zian mengikuti dari dekat. Menangis. Binatang burung misterius yang sangat besar mengeluarkan teriakan tajam. Segera, ia mengepakkan sayapnya yang besar. Itu membawa angin liar karena dengan cepat bergegas ke utara dari Pil Realm. Bab 1179, meninggalkan alam Pil. Pintu keluar Pil Realm terletak di wilayah utara. Ada jarak antara itu dan 10.000 pegunungan obat. Untungnya, binatang burung misterius yang ditemukan Xiongzan ini sangat cepat. Berdasarkan kecepatannya, mereka seharusnya bisa mencapai pintu keluar dalam 1 hari. Kelompok Xiao Yan juga melihat cukup banyak pesaing yang bergegas menuju pintu keluar di sepanjang jalan. Orang-orang ini iri pada kelompok Xiao Yan yang menunggangi burung besar ini. Dengan transportasi ini, dimungkinkan untuk menyelamatkan banyak masalah. Sayangnya, Magical Beast dalam Pil Realm ini semuanya sangat kejam.
Menjinakkan mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menurut aturan, jika seseorang gagal mencapai pintu keluar sebelum Pil Realm ditutup, seseorang akan kehilangan kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka hanya harus menunggu 2 hari lagi sebelum para ahli dari Menara Pil memasuki Pil Realm dan membawa semua yang tersisa di belakang. Oleh karena itu, untuk bisa keluar selama periode waktu yang tersisa ini, cukup banyak pesaing yang dengan cepat bergegas. Hampir 1 hari berlalu saat mereka bergegas. Pada saat langit keesokan harinya cerah, sebuah bujur sangkar besar yang dibangun dari batu putih besar akhirnya muncul di tanah di kejauhan. Seseorang bahkan bisa secara samar melihat beberapa sosok hitam seukuran biji wijen di alun-alun. Ini adalah jalan keluar dari Pil Realm ya? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya saat dia mempelajari kotak besar di kejauhan. Beruntung dia tidak ditunda. Pekik. Binatang burung misterius mengeluarkan teriakan tajam. Ia segera mengepakkan sayapnya yang besar dan menciptakan beberapa angin liar saat ia dengan cepat menyapu ke arah alun-alun. Makhluk besar ini, yang tiba-tiba muncul di langit, menyebabkan beberapa sosok manusia di alun-alun melemparkan tatapan hati-hati. Orang-orang yang hadir telah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang Magical Beast dalam Pil Realm ini selama beberapa hari ini. Oleh karena itu, mereka tidak berani meremehkan binatang burung misterius setelah melihat ukurannya yang sangat besar. Binatang burung misterius berlama-lama di atas alun-alun di depan banyak tatapan di bawah. 3 sosok manusia di atasnya bergegas turun sebelum kaki mereka mendarat di alun-alun. Banyak tatapan segera ditembakkan setelah ketiga orang ini muncul. Segera, mata mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka menyapu mereka di atas Xian dan Xiongzhan. Kedua orang ini tidak proporsional. Sangat sulit bagi orang lain untuk memperlakukan mereka sebagai alkemis. Kelompok Xiao Yan tidak peduli dengan tatapan ini. Matanya menyapu alun-alun dan segera berhenti pada beberapa sosok yang dikenal di depan. Cao Ying yang tampak cantik dan berpakaian hitam dengan anggun berdiri di alun-alun dekat depan dengan sosoknya yang cukup terlihat jelas. Mata cantiknya berhenti pada Xiao Yan saat dia muncul. Hanya setelah melihat bahwa tidak ada yang terlalu serius yang terjadi padanya, dia dengan lembut menghela nafas lega. Sudut mulut Song Qing bergerak-gerak setelah mendengar desahannya saat dia berdiri di samping Cao Ying. Wajahnya segera memperlihatkan ekspresi malu saat dia berkata dengan lembut, untungnya tidak ada yang terjadi pada saudara Xiao Yan. Saya juga bisa yakin karena ini. Ying orang tua itu diam-diam menggunakan kekuatan tersembunyi untuk mendorongku menjauh. Jika saya tidak segera bereaksi, kemungkinan kekuatan tersembunyi akan merenggut nyawa saya. Petik 2. Cao Ying memutar matanya saat mendengar ini. Dia menutup mulutnya dan tertawa pelan, Senior Song tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Mereka yang tertinggal saat itu hanya menunggu kematian. Bagaimana bisa Ying menyalahkanmu? Wajah Cao Ying dipenuhi dengan senyuman saat dia mengucapkan kata-kata ini. Namun, rasa dingin yang samar dan kekejian muncul di dalam matanya yang cantik. Terlepas dari seberapa kuat dia biasanya bertindak, dia masih seorang wanita yang lemah ketika dihadapkan pada momen kritis hidup dan mati. Semua tindakan kecil orang-orang di sekitarnya akan meninggalkan kesan yang dalam di hatinya. Jelas, Song Qing telah masuk daftar hitam di dalam hatinya. Song Qing tidak dapat melihat emosi yang tersembunyi di dalam mata Cao Ying. Karena itu, dia menghela nafas lega. Xiao Yan di kejauhan menyapu matanya ke tubuh Cao Ying yang indah, yang menciptakan pesona tak berujung saat dia mengerutkan kening. Wajahnya yang mempesona menunjukkan senyum hangat yang langka ketika dia melihatnya melihat ke atas. Xiao Yan terpana oleh senyum hangat Cao Ying. Meskipun penyihir ini biasanya tersenyum sepanjang waktu, senyumnya yang biasa mengandung rasa dingin yang menyendiri. Kemungkinan bahkan Song Qing tidak pernah mengalami sesuatu seperti senyuman ini. Xiao Yan membalas senyuman. Bagaimanapun dia tidak memiliki dendam apapun dengan Cao Ying dan wanita ini juga memiliki masa depan yang luar biasa. Dia bahkan mungkin menjadi orang yang kuat di Menara Pil di masa depan. Membangun hubungan yang baik dengannya jelas merupakan hal yang baik. Setelah juling dengan Cao Ying sejenak, Xiao Yan dengan sigap mengalihkan pandangannya. Selanjutnya, mereka berhenti di posisi lain. Matanya tiba-tiba menjadi dingin. Old Mugu. Seorang pria berpakaian hitam duduk bersila di tempat mata Xiao Yan mendarat.
Anehnya, itu adalah Old Mugu, yang mengejar Xiaoyan tapi akhirnya dipaksa mundur oleh Xiongzan. Old Mugu merasakannya saat Xiaoyan muncul. Matanya menyapu dan berhenti pada Xiongzan yang tampak kuat di samping Xiaoyan. Alisnya berkerut saat dengusan dingin keluar dari lubang hidungnya. Orang yang beruntung. Mata Xiaoyan gelap dan padat saat dia menatap Old Mugu. Sesaat kemudian, dia perlahan menarik mereka. Pakaian hitam yang membantu Mugu tua saat itu telah menghilang sekali lagi. Namun, Xiaoyan sadar bahwa mereka tersembunyi di antara banyak alkemis di sini. Sepertinya orang tua ini juga mengejar api 3000 api. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap cincin di jarinya. Setelah itu, dia memindai seluruh kotak. Sementara dia menyapu matanya, dia menemukan bahwa ada cukup banyak di depan yang ahli dari generasi yang lebih tua. Daya pikat dari 3000 Burning Flame benar-benar terlalu hebat. Untuk mendapatkannya, orang-orang dari generasi yang lebih tua ini dapat dikatakan telah mengesampingkan wajah mereka. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Ini memang layak menjadi pil gathering. Tanpa kemampuan asli, mencoba untuk tampil menonjol dalam situasi seperti ini, di mana semua ahli bersaing satu sama lain, sepertinya mustahil. Wanita muda bernama Dan Chen dari klan dan telah lama tiba di sini. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Mata Xiaoyan yang bergeser tiba-tiba berhenti di tempat tertentu di depan. Dan Chen, yang dia temui beberapa kali sebelumnya, ada di tempat itu. Matanya tertutup saat dia memulihkan diri. Xiaoyan sangat menghormati wanita muda yang tampaknya lemah ini. Dia tidak bisa merasakan banyak ketika dia sebelumnya bertemu dengannya. Namun, sekarang dia melihat ke arah Dan Chen setelah jiwanya telah maju ke negara jiwa, dia agak terkejut menemukan bahwa tampaknya ada kekuatan hisap yang tidak biasa yang melonjak keluar dari tubuh wanita muda itu. Gaya isap semacam ini tidak dapat menyerap Doqi. Sebaliknya, itu digunakan untuk menyerap jiwa. Ketika Xiaoyan telah melakukan kontak dengannya saat itu, kekuatan hisap yang tidak biasa yang dia rasakan seharusnya disebabkan oleh hal ini. Konstitusinya harus sedikit istimewa. Meskipun kekuatan spiritualnya luar biasa kuat, tubuhnya cukup lemah. Xiaoyan dengan hati-hati mempelajarinya dan segera merenungkan konstitusinya. Ada banyak hal unik di dunia ini. Akan selalu ada beberapa orang dengan konstitusi yang tidak biasa. Beberapa contohnya adalah tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil atau mata aneh King Lin saat itu. Mereka semua adalah orang-orang luar biasa. Xiaoyan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia bisa memprediksi bahwa tantangan dari pil gathering ini akan menjadi yang paling intens. Jumlah pesaing yang tiba di alun-alun ini bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Apalagi sebagian besar orang yang datang kuat. Namun, ini memang masuk akal ketika dipikir-pikir. Bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki beberapa kemampuan setelah mampu bertahan di pil realm ini, tempat persaingan yang ketat, sampai sekarang? Mata Xiaoyan juga menyapu ke tengah alun-alun sambil menunggu. Ruang di tempat itu agak terdistorsi. Seorang lelaki tua dengan pakaian mewakili menara pil hadir di dekat ruang yang terdistorsi. Orang tua itu sedang memegang tongkat jalan, dan kulit wajahnya seperti kulit jeruk. Lencana menara pil ada di dadanya. Menara di atasnya berwarna ungu emas cerah. Salah satu dari 8 sesepuh menara pil. Beberapa orang di alun-alun mengeluarkan seruan lembut saat melihat lencana unik ini. Setelah itu, mereka langsung terdiam. Orang tua dengan tongkat itu mengabaikan berbagai suara di alun-alun. Dia seperti biksu tua dalam meditasi dan tidak berbicara. Di beberapa titik kelopak matanya sedikit bergerak-gerak. Baru saat itulah dia perlahan membuka matanya. Matanya secara acak menyapu alun-alun sebelum dia berbicara dengan suara yang lemah, "Waktu habis. Serahkan daftar obat Anda dan ramuan obat yang ditugaskan untuk Anda temukan kepada saya yang lama. Setelah itu, Anda dapat meninggalkan tempat ini dan berpartisipasi di bagian akhir kompetisi pil gathering." Petik 2. Tongkat berjalan tiba-tiba memotong dengan lembut ruang yang terdistorsi setelah suaranya terdengar. Retakan spasial hitam gelap perlahan muncul. Beberapa keributan terjadi di alun-alun setelah semua orang mendengar kata-kata lelaki tua dengan tongkat itu. Ekspresi dari sejumlah orang menjadi putus asa. Jelas, mereka tidak menyelesaikan tugas mereka kali ini. Segera setelah kata-kata lelaki tua itu terdengar, seorang pria parubaya yang acuh tak acuh memimpin untuk melangkah maju.
Setelah itu, dia menyerahkan daftar obat dan ramuan obat kepada orang tua itu, yang memeriksa daftarnya sebelum sedikit mengangguk. Pada saat yang sama, pria itu melangkah ke celah spasial dan dengan cepat menghilang. Dengan seseorang memimpin, orang-orang di belakang mulai melangkah maju satu demi satu. Mereka menyerahkan barang-barang mereka sebelum berhasil memasuki garis spasial. Tentu saja ada beberapa di antara mereka yang belum menyelesaikan tugasnya. Mereka secara acak mengambil beberapa bahan obat untuk menjadikannya sebagai barang yang tepat. Namun, barang-barang mereka baru saja diambil ketika barang-barang itu dikirim terbang oleh tongkat orang tua itu. Setelah itu, mereka keluar dengan wajah pucat. Wajah mereka merah padam. Xiao Yan menoleh setelah melihat Cao Ying dan yang lainnya mulai memasuki celah tersebut. Dia berkata kepada Ziyan, "Aku akan bergerak dulu. Kami akan berkumpul setelah kami pergi." Petik 2. Iya. Xiao Yan tersenyum saat mendengar jawabannya. Dia merapikan jubahnya dan dengan cepat berjalan ke arah lelaki tua itu di depan banyak tatapan iri di sekitarnya. Setelah itu, dia mengeluarkan daftar obat dan bahan obat dari cincin penyimpanannya. Orang tua itu menerima mereka dan memeriksanya sebelum secara acak melirik Xiao Yan dan mengangguk sedikit. Memasukkan. Xiao Yan dengan hormat menangkupkan tangannya ke orang tua itu. Setelah itu, matanya beralih ke garis spasial hitam gelap. Nafas yang tenang dan lembut dihirup di dalam hatinya. Dia akhirnya selangkah lebih dekat ke 3000 Burning Flame. Bab 1180, Acara Utama. Tempat ini adalah stadion yang sangat besar sehingga membuat orang merasa tercengang. Lautan padat orang menutupi tanah sejauh yang bisa dilihat. Suara mendidih yang mengguncang bumi bergema di langit seperti auman naga besar. Di bawah gelombang sonik yang menakutkan ini, bahkan lapisan awan di langit telah dihancurkan sampai hanya beberapa bagian yang tersisa. Banyak platform batu melayang di udara di atas alun-alun. Platform batu ini adalah yang paling mempesona karena pertemuan terakhir dari Pil Gathering ini akan terjadi pada mereka. Setelah semangat yang agak rendah beberapa hari terakhir, kehidupan alun-alun tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya karena hari ini adalah hari di mana Pil Realm dibuka. Hanya alkemis yang berhasil keluar dari Pil Realm yang akan memiliki kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam Pil Gathering. Suasana tanah terbuka itu sangat panas. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus di tengah alun-alun. Ada sebuah pintu besar yang dibangun menggunakan batu hitam di tempat itu. Riak spasial di pintu besar telah mengungkapkan perasaan yang terdistorsi. Ini adalah jalan keluar dari Pil Realm. Segera setelah itu, para pesaing yang berhasil melewati rintangan kedua akan keluar dari sana. Mata kelompok dokter peri kecil terfokus pada pintu spasial besar di panggung tinggi stadion. Wajah mereka menunjukkan sedikit kecemasan. Meskipun mereka yakin dengan kemampuan Xiao Yan, mereka juga menyadari intensitas persaingan di Pil Realm. Tidak perlu khawatir. Banyak pesaing telah menghancurkan batu spasial mereka dan keluar selama periode waktu ini. Jika Xiao Yan keluar, dia pasti akan datang mencari kita. Ye Zong di samping tersenyum ketika dia melihat mata mereka, jadi dia berbicara dengan cara yang menghibur. Segera, dia merasa bahwa kata-kata ini tidak tepat. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, selain itu, dengan kecerdasan Xiao Yan, melewati rintangan kedua seharusnya tidak menjadi masalah. Dokter peri kecil hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya di hadapan kenyamanan Ye Zong. Dia baru saja akan berbicara ketika mata cantiknya tiba-tiba menyapu ke alun-alun. Pintu spasial di tempat itu tiba-tiba memancarkan gelombang riak spasial yang intens. Pintu spasial besar telah dibuka. Lautan orang yang membentang tanpa henti segera memancarkan sorakan yang menggetarkan jiwa saat riak spasial muncul. Segera, mata panas yang tak terhitung jumlahnya berputar. Setelah itu, mereka berhenti di pintu spasial besar. Semua mata yang hadir melihat ke bawah saat fluktuasi dari pintu spasial menjadi lebih intens. Pada akhirnya, banyak sosok mulai perlahan keluar. Kaki mereka mendarat di tanah alun-alun di tengah sorak-sorai semua orang yang hadir. Sorak-sorai memekakkan telinga meledak dari galeri tontonan ketika mereka menyaksikan para pesaing ini berhasil keluar. Mereka yang bisa sampai di tempat ini sudah dianggap sebagai alkemis top di seluruh benua. Biarpun mereka menyerah mengikuti kompetisi sekarang, mereka masih akan diperlakukan sebagai VIP oleh beberapa golongan.
Sorakan semakin keras karena semakin banyak sosok manusia berjalan keluar dari pintu spasial satu demi satu. Kotak besar itu bergetar di bawah suara yang menakutkan ini. Bang! Pintu spasial berdesir sekali lagi. Segera, sosok anggun yang sangat eye-catching perlahan keluar. Akhirnya, sosok itu terlihat di bawah sinar matahari yang hangat. Segera, sorak-sorai di arena mencapai air pasang. Nama Cao Ying cukup terkenal. Semua orang tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan tempat juara kali ini. Dibandingkan dengan Cao Ying, sorotan yang dinikmati Song King jelas lebih redup. Meskipun dia juga dianggap jenius, dia akhirnya kesulitan bersaing dengan sorotan bakat iblis. Sekelompok besar orang keluar setelah Cao Ying. Namun, kelompok dokter peri kecil tidak dapat menemukan sosok Xiao Yan, tidak peduli bagaimana mereka mencari. Wajah cantiknya segera berubah sedikit dan tangannya tanpa sadar menegang. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada Xiao Yan di dalam Pil Realm, sulit untuk membayangkan kegilaan seperti apa yang akan dia alami. Ye Zong di samping tidak berani mengatakan apa-apa saat dia melihat wajah gelap dokter peri kecil. Hatinya mulai merasa tidak pasti. Musuh terbesar dalam Pil Realm bukanlah Magical Beast di dalamnya tetapi pesaing lainnya. Untuk memungkinkan diri mendapatkan kesempatan tambahan untuk sukses, beberapa orang kuat kemungkinan besar akan membunuh pesaing yang dapat mengancam mereka. Tempat-tempat lain dipenuhi dengan sorak-sorai yang menggembirakan dan menggetarkan bumi, tetapi area kecil ini tampak sangat sunyi. Pada saat ini, bahkan Tian Huo Zunze tanpa sadar merajut alisnya. Jarinya, yang awalnya ditempatkan bersama, telah terbuka tanpa dia sadari. Pintu besar spasial sekali lagi beriak ketika hati dokter peri kecil dan yang lainnya telah tenggelam. Sosok kurus perlahan muncul. Akhirnya, dia melangkah keluar dari pintu spasial besar dan mendarat di tanah. Itu kakak laki-laki Xiao Yan. Xin Lan buru-buru berteriak. Sukacita dengan cepat muncul di wajahnya saat melihat sosok kurus ini. Hati kelompok dokter peri kecil bergetar ketika mereka mendengar suaranya. Mata mereka dengan cepat melihat ke atas dan memang melihat sosok yang tidak biasa. Segera, beberapa dari mereka menghela nafas lega. Keke, saya telah mengatakan bahwa tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk tidak dapat melewati rintangan kedua ini dengan kekuatannya. Beban berat di hati Ye Zong terangkat pada saat ini saat dia tertawa. Xiao Yan, yang sedang berjalan keluar dari pintu spasial besar, tiba-tiba mengalihkan pandangannya saat semuanya menghela nafas lega. Dia segera tersenyum dan mengangguk ke kelompok itu. Orang ini... Dokter peri kecil tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut, tidak berdaya saat melihat penampilan energi Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar sedikit linglung saat dia mendengar suara keras di sekitarnya dari tengah alun-alun. Waktu yang dia habiskan dalam Pil Realm memang tenang, tapi sepertinya ada sesuatu yang kurang. Hanya sekarang setelah dia pergi, dia menyadari bahwa Pil Realm kekurangan orang. Mata Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia berdiri di alun-alun. Dia melihat pintu besar spasial yang masih terus-menerus memuntahkan orang. Matanya tanpa sadar menjadi sedikit terkejut. Jumlah di alun-alun ini setidaknya mencapai 1000. Dia tidak berharap banyak orang bertahan setelah 2 putaran eliminasi itu. Pertemuan alkemis yang melibatkan jumlah seperti itu adalah sesuatu yang bahkan pertemuan besar alkemis Kekaisaran Jiama saat itu masih jauh dari bisa dibandingkan. Tentu saja, ini bukan hanya dari segi angka. Ada juga perbedaan kualitas. Setiap orang sembarangan di tempat ini akan dengan mudah bisa menjadi juara pertemuan besar alkemis itu. Mata menyapu Xiao Yan tiba-tiba berhenti di kursi tertinggi di alun-alun beberapa saat kemudian. Tempat itu berisi aura yang luas dan kuat yang bahkan menyebabkan Xiao Yan merasakan tekanan. 3 kepala raksasa dari Menara Pil ya? Mata Xiao Yan menyapu ketiga sosok itu. Dia sedikit terkejut karena dia menemukan wanita cantik di Chongsam, yang belum pernah dia temui sebelumnya, dengan cermat mempelajarinya. Meskipun Xiao Yan belum pernah bertemu wanita cantik ini, dia menyadari statusnya hanya dari tempat dia berdiri. Hatinya sedikit terkejut. Eksistensi dari level ini bukanlah seseorang yang saat ini dia bisa menyinggung. Makanya, dia tidak berani menghentikan matanya terlalu lama. Yang dia lakukan hanyalah melirik sebelum dengan cepat mengalihkan pandangannya. Apakah dia Xiao Yan, murid Yao Chen? Petik 2. Wanita cantik itu menatap Xiao Yan dari platform tinggi.
yang menarik perhatian semua orang, sebelum dia tiba-tiba bertanya. Haha, yup, dia Xiaoyan. Xuan Kongzi di sampingnya tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu Xiaoyan dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Hembusan napas terkejut keluar dari mulutnya. Sudahkah kamu menemukannya? Riak spiritual anak kecil ini tampaknya sedikit tidak biasa. Jika saya menebak dengan benar, dia seharusnya sudah menyentuh kondisi jiwa. Wanita cantik itu sedikit tersenyum dan berbicara dengan lembut. Itu memang memiliki beberapa penampilan dari negara jiwa. Tetua berkulit gelap di sisinya juga mengangguk dengan sikap yang agak tegas. Kejutan melintas di wajahnya saat dia berkata, penglihatan orang tua Yao Chen ini sangat bagus. Iri sekali. Jika dia benar-benar maju ke kondisi jiwa, bahkan Cao Ying dan Dan Zhen akan kesulitan mengalahkannya dalam pil gathering ini. Wanita cantik itu tertawa. Xuan Kongzi mengangguk. Xiaoyan tidak memberinya perasaan seperti itu saat terakhir kali dia bertemu dengannya. Jelas, transformasi semacam ini harus terkait dengan perjalanan ke alam pil ini. Apakah benar-benar sulit untuk mengalahkan orang tua itu sekali? Pintu spasial di alun-alun terus bergetar selama hampir setengah jam sebelum akhirnya melambat. Riak ruang yang terdistorsi perlahan menghilang. Pintu besar spasial sekali lagi memulihkan ketenangannya. Jumlah peserta di alun-alun telah meningkat secara signifikan pada saat pintu spasial ditutup. Ini menyebabkan hati Xiaoyan sedikit terkejut. Orang-orang ini tampaknya alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua Doqi. Seseorang harus melangkahi kepala semua orang ini untuk menjadi juara pil gathering. Orang itu harus memanjat selangkah demi selangkah sampai mereka mencapai puncak. Alun-alun yang awalnya berisik telah menjadi jauh lebih tenang saat pintu spasial besar ditutup. Semua orang tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi acara utama dari pil gathering ini. Mata Xuan Kongzi menyapu alun-alun dari panggung tinggi. Batuk lembutnya bergema di sisi telinga semua orang, menyebabkan mata semua orang tertuju padanya. Pertama-tama, selamat untuk kalian semua yang sudah bisa berdiri di sini. Anda semua telah melewati babak eliminasi kedua, namun, Anda semua harus menyadari bahwa babak berikutnya adalah acara terpenting dari pil gathering. Orang yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi juara kali ini. Platform batu di langit adalah panggung untuk Anda tampil. Semoga Anda dapat melepaskan momen terindah dalam hidup Anda di tempat itu. Kemuliaan akan lahir di tengah kalian semua. Pidato singkat ini seperti percikan yang menyalakan bahan peledak. Tiba-tiba, tanah terbuka mendidih. Pertemuan termegah dalam dunia alkemis akhirnya tiba pada saat ini.